umuri dunyawaddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, teman-teman, pada kali ini kami akan melaksanakan praktikum. Kami dari kelompok 2, kelas 11 MIPA 2, pelajaran biologi. Kami akan melaksanakan praktikum, yaitu praktikum pernapasan. Nah, pernapasannya ada dua. Ada pernapasan hewan, tumbuhan, dan juga ada pernapasan pada manusia. Yang kami lakukan hanya ada dua, yaitu pernapasan manusia dan pernapasan hewan. Hewan yang kami gunakan adalah jangkrik, kemudian manusia akan lari, kemudian duduk. Maka dihitung volume pernapasannya. Kemudian sebelum itu dengarkan pantun yang akan disampaikan oleh teman kami. Hari Minggu berjalan santai, berjalan-jalan menuju pusat kota Kendari. Sebelum mempresentasikan diri, perkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma. Perkenalkan, saya Kastarina. Perkenalkan, saya Muhammad Dikasih Putra. Perkenalkan, nama saya Fadil Iqtidarsa. Perkenalkan, nama saya Udina India Dewi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Donaditya. Nah, mau tahu alat dan bahannya? Mari simak pengerjaan berikut ini. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alat 1 respirometer, 2 timbangan, 3 pipet tetes, 4 gelas kimia sebanyak 600 ml dan 250 ml. Bahannya adalah 1 serangga yang kami gunakan adalah jangkrik, 2 tisu dan kapas wajah, 3 eosin, 4 KOH, 5 plastisin, 6 pipet, 3 buah, 7 botol plastik, 3 buah, dan terakhir adalah air biasa. Pertama kita masukin kapas, kemudian di atas KO, dan masukin dalam sini. Kemudian jangan lupa ya, ininya ditutup. Data pengamatan yang kami ambil dari percobaan pertama yaitu berat serangga berupa jangkrik 0,4 gram, volume udara 1 menit pertama 0,1 mili, 1 menit kedua 0,5 mili, 1 menit ketiga 0,25 mili. Totalnya adalah 0,85 mili. Nah, rata-rata yang kami dapatkan adalah 0,85 dibagi dengan 3 yaitu 0,28 mili per menit. Untuk pertanyaan pada pengamatan pertama yaitu apa fungsi dari KOH dan eosin? Fungsi dari KOH adalah sebagai pengikat CO2 agar tekanan dalam respirometer menurun. Jika tidak diikat, maka tekanan parsial gas akan tetap dan eosin tidak akan bergerak di dalam respirometer. Akibatnya volume oksigen yang dihirup tidak bisa diukur. Kristal KOH dapat mengikat CO2 karena bersifat higroskopis. Higroskopis adalah kemampuan menyerap molekul air yang baik. Reaksi antara KOH dengan CO2 sebagai berikut. 1. KOH tambah CO2 menjadi KHCO3. Kedua adalah KHCO3 tambah KOH menjadi K2CO3 tambah H2O. Fungsi eosin adalah sebagai indikator oksigen yang dihirup oleh organisme percobaan berupa jangkrik.
pada respirometer. Saat jangkrik menghirup oksigen, maka terjadi penurunan tekanan gas dalam respirometer sehingga iosin bergerak masuk ke arah respirometer. Untuk kesimpulannya, yaitu jumlah volume udara pada serangga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah berat tubuh. Semakin berat suatu organisme, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan dan semakin cepat proses respirasinya. Yang kedua adalah kadar oksigen. Bila kadar oksigen rendah, maka frekuensi respirasi akan meningkat sebagai kompensasi untuk meningkatkan pengambilan oksigen. Yang ketiga, aktivitas. Serangga yang melakukan aktivitas memerlukan energi. Jadi semakin tinggi aktivitasnya, maka semakin banyak kebutuhan energinya, sehingga pernapasan semakin cepat. Dari data yang kami dapatkan, jangkrik dengan berat 0,4 gram memiliki volume udara pada menit pertama sebesar 0,1 mili. Pada menit kedua 0,5 mili, pada menit ketiga 0,25 mili, sehingga volume udara rata-ratanya adalah 0,28 mili per menit. Dengan adanya KOH dan eosin yang kami gunakan untuk praktikum memiliki fungsi, yaitu KOH berfungsi sebagai pengikat CO2 agar tekanan dalam respirometer menurun. Jika tidak diikat, maka tekanan parsial gas akan tetap dan eosin tidak akan bergerak di dalam respirometer. Akibatnya, volume oksigen yang dihirup tidak bisa diukur. Kristal KOH dapat mengikat CO2 karena bersifat higroskopis. Higroskopis adalah kemampuan menyerap molekul air yang baik, dan eosin berfungsi untuk sebagai indikator oksigen yang dihirup oleh organisme percobaan berupa jangkrik. Pada respirometer, saat jangkrik menghirup oksigen, maka terjadi penurunan tekanan gas dalam respirometer sehingga iosin bergerak masuk ke arah respirometer.
data yang kami lakukan, perlakuan pertama dengan posisi duduk 5 menit 43 detik, perlakuan kedua dengan posisi berdiri setelah lari 1 kali putaran lapangan basket 2 menit 50 detik. Dari praktikum yang kami lakukan didapatlah data bahwa pada saat posisi duduk jumlah waktu pernapasan lebih lambat daripada posisi berdiri setelah lari 1 kali putaran lapangan basket. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari respirasi berupa CO2 dapat dilakukan dengan meniup air kapur dengan menggunakan sedotan air kapur sejatinya menggunakan kalsium hidroksida. Apabila kalsium hidroksida bertemu dengan CO2 akan menghasilkan kalsium karbonat. Dengan adanya kalsium karbonat menjadikan air menjadi keruh. Berikut reaksi kimia yang terjadi, CO2 ditambah CaOH menjadi CaCO3 tambah H2O. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.